Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan kita di pembelajaran IPS. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang potensi sumber daya alam negara-negara di kawasan ASEAN. Oke, kita simak video selanjutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN, di mana potensi ini dapat menumbuhkan pertumbuhan perekonomian di negara-negaranya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa lihat di sini ada gambar peta negara ASEAN atau lebih tepatnya adalah peta Asia Tenggara. Nah, di sini ada 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian karena memiliki kesamaan kepentingan, akhirnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah organisasi regional yang dinamakan ASEAN. Ya, mengapa? Karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai kepentingan yang sama. Mereka bersatu karena kesamaan letak geografis dan kemiripan kebudayaannya, serta negara-negara ini memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ya, Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa organisasi ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi, ya beberapa hari yang lalu ini, organisasi ASEAN ini sudah berumur 53 tahun. Anak-anak, tujuan utama pembentukan ASEAN itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota dan memajukan perdamaian serta stabilitas di tingkat regional, lalu meningkatkan kesempatan dalam membicarakan dan membahas perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya dengan damai. Tapi, kalau kita lihat di sini, hanya ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Dan masih ada satu negara lagi yang ternyata belum menjadi anggota ASEAN. Apa kalian tahu negara apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah negara Timor Leste. Ya, Timor Leste itu negara yang letaknya secara geografis masih dalam peta Asia Tenggara. Nah, tapi kenapa negara Timor Leste ini belum menjadi anggota ASEAN? Ibu akan menjelaskannya. Negara Timor Leste sudah melakukan permohonan untuk masuk menjadi anggota ASEAN itu sejak tahun 2011. Namun, syarat untuk menjadi anggota ASEAN adalah mendapatkan persetujuan dari 10 negara anggota ASEAN. Bukan hanya mayoritas negara saja yang menyetujui, tapi harus ke 10 negara anggota. Nah, ternyata ada satu negara, yaitu negara Singapura, yang paling sering bersuara untuk menolak negara Timor Leste ini masuk menjadi anggota ASEAN. Karena negara Singapura ini masih meragukan apakah negara Timor Leste ini secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dari organisasi ASEAN nanti. Tapi akhir-akhir ini
negara Singapura sudah menyetujui kalau negara Timor Leste itu masuk menjadi anggota ASEAN. Jadi, saat ini hanya menunggu asesmen dari penilaian apakah negara Timor Leste ini secara finansialnya sudah siap bergabung menjadi anggota ASEAN. Seperti itu. Nah, kemudian yang kalian sudah ketahui bahwa pembentukan organisasi ASEAN ini adalah dengan penandatanganan deklarasi Bangkok di negara Thailand oleh 5 perwakilan negara-negara di Asia Tenggara saat itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, walaupun pendeklarasiannya itu adalah di negara Thailand Bangkok, tapi kantor sekretariat ASEAN terletak di negara Indonesia. Baiklah anak-anak, negara yang pertama akan kita bahas adalah negara Brunei Darussalam. Ya, negara Brunei Darussalam ini adalah negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan yang beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Nah, negara Brunei Darussalam ini memiliki sumber daya alam yang besar. Ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di negara Brunei Darussalam itu sangatlah melimpah. Sumber daya alam yang dimaksud adalah minyak bumi dan gas alam. Dari hasil penggalian atau penambangan yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing, membuat pemasukan dari hasil tambang begitu tinggi. Brunei Darussalam memiliki ladang minyak bumi dan gas alam terkaya kelima dari sekitar 182 negara di dunia. Selain sektor pertambangan, Brunei memiliki sumber daya alam dari sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu yang dihasilkan adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa. Nah, di sini ada gambar terminal LNG Brunei, yaitu tempat mengelola hasil pertambangan sumber daya alam, bumi, dan gas alamnya. Selain itu, di negara Brunei Darussalam ini juga terdapat destinasi wisata yang menjadi sumber pemasukan dari negara tersebut, yaitu adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Nah, masjid ini adalah Masjid Kerajaan Kesultanan Brunei yang terletak di Bandar Sri Begawan. Masjid ini adalah salah satu masjid paling mengagumkan di Asia Pasifik, serta menjadi marka tanah dan daya tarik wisata yang paling utama di Brunei Darussalam. Negara yang selanjutnya adalah negara Filipina. Ya, negara Filipina ini adalah negara salah satu pendiri organisasi ASEAN yang ikut menandatangani deklarasi ASEAN di kota Bangkok. Ya, negara ini beribu kotakan Manila. Nah, Filipina merupakan negara yang memiliki kenampakan alam hampir sama dengan Indonesia, yaitu kenampakan alamnya berupa kepulauan. Ya, jadi negara Filipina ini adalah negara kepulauan yang berbatasan oleh laut. Perekonomian sebagian besar bergerak di bidang jasa. Jadi 50% penduduk Filipina itu bekerja di sektor jasa, sedangkan 35% itu bekerja sebagai petani. Nah, negara Filipina ini juga memiliki tempat penelitian padi terbesar, yaitu di Los Banos. Nah, gambar di samping ini merupakan tempat penelitian padi terbesar yang bernama International Rice Research Institute. Nah, sedangkan jenis sumber daya alam yang dimiliki Filipina adalah tanaman yang dibudidayakan dan hasil perkebunan. Salah satu tanaman yang dibudidayakan di Filipina itu salah satunya adalah padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan ketela pohon. Sedangkan hasil perkebunannya salah satunya adalah tembakau, tebu, dan kelapa.
Nah, daerah perkebunan utama di Filipina ini terdapat di Pulau Negros dan Pulau Luzon. Selain itu, negara Filipina juga memiliki hasil tambang, antara lain emas, perak, itu terdapat di Cebu, Baguio, dan Luzon. Sedangkan untuk penghasil mutiara, itu terdapat di Pulau Sulu, serta pertambangan tembaga di Luzon dan Mindanao. Ya, negara yang ketiga yang akan kita bahas adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah, anak-anak, wilayah Asia Tenggara yang negaranya tergabung dalam ASEAN adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. 3 dari 17 negara paling beragam di dunia adalah anggota ASEAN, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan negara Filipina. Negara di ASEAN relatif memiliki sumber daya alam yang sama karena ada di Khatulistiwa. Nah, salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, kurang lebih memiliki 17.000 pulau. Indonesia juga merupakan negara penduduk terbesar keempat di dunia dan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, karena Indonesia memiliki atau kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang salah satunya adalah sumber daya alam yang merupakan perairan yang menjadi tempat tinggal dari para tumbuhan dan hewan. Lalu, sektor perekonomian Indonesia itu bergerak di bidang pertanian. Ya, yang menjadi unggulan di bidang pertanian kita adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan tebu. Ya, sedangkan di bidang kelautan dan perikanan, Indonesia juga memiliki hasil ikan yang sangat kaya. Ya, salah satunya adalah udang dan ikan-ikan yang biasa kita ekspor ke luar negeri. Dengan mayoritas wilayah 70% perairan, itu menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan dan hewan air lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki hasil tambang yang banyak menghasilkan barang-barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga. Ya, bisa kalian lihat pada gambar-gambar berikut ini merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, bisa kita lihat yang pertama ini adalah Taman Nasional Bunaken, ya, salah satu destinasi wisata di Indonesia. Lalu kita juga memiliki ada hutan hujan tropis, ya, yang merupakan hutan terbesar di Asia Tenggara. Nah, hasil dari hutan Indonesia ini juga ada beberapa jenis kayu seperti kayu jati, kayu cendana. Lalu Indonesia juga memiliki destinasi wisata yang sangat populer, yaitu adalah Pulau Komodo. Ya, ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga tempat destinasi wisata yang disebut dengan Danau Toba. Ini juga merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Dan yang terakhir adalah pertambangan emas di Freeport, Papua. Ini juga merupakan pertambangan terbesar di Indonesia yang menghasilkan emas.
yaitu adalah potensi sumber daya alam yang terdapat di negara kita, Indonesia. Negara keempat yang akan kita bahas adalah negara Kamboja. Ya, negara Kamboja ini beribu kotakan di Phnom Penh. Nah, sektor perekonomian utama negara Kamboja itu adalah di bidang pertanian. Ya, daerah pertanian terbesar di Kamboja adalah daerah di sekitar aliran Sungai Mekong. Nah, kalau kalian mau tahu, Sungai Mekong ini adalah salah satu sungai utama di dunia. Ya, Sungai Mekong ini mengalir dari Tibet, kemudian melewati Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ya, hasil pertanian negara Kamboja ini salah satunya itu adalah karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Ya, sedangkan sumber daya alam yang lainnya itu adalah ikan. Nah, ikan ini dihasilkan berkat adanya Danau Tonle Sap. Kalau kalian lihat, itu digambar, ada gambar dari Danau Tonle Sap yang merupakan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi di danau ini banyak menghasilkan ikan-ikan air tawar yang merupakan penghasilan untuk negara Kamboja. Nah, selain itu, yang perlu kalian tahu, negara Kamboja ini memiliki bendera yang sangat unik. Karena apa? Karena bendera negara Kamboja itu adalah satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya atau gambar bangunannya. Ya, kalau bisa kalian lihat, bangunan itu bernama Angkor atau biasa disebut dengan Angkor Wat. Nah, Angkor Wat ini merupakan bangunan candi Buddha yang menjadi salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Ya, jadi itu penjelasan tentang negara Kamboja. Negara kelima atau negara terakhir yang kita akan bahas di pertemuan kita kali ini adalah negara Laos. Ya, negara Laos beribu kotakan di Vientiane. Anak-anak, Laos ini merupakan negara yang tidak memiliki laut. Namun demikian, ya, negara Laos memiliki sumber daya alam yang dimanfaatkan dengan baik. Sektor perekonomian Laos didominasi dari sektor pertanian. Ya, hasil pertaniannya diantaranya adalah padi dan jagung. Ya, komoditas pertanian padi dan jagung itu dihasilkan di dataran Vientiane. Itu yang paling banyak menghasilkan komoditas padi dan jagung. Sedangkan untuk hasil utama hutan di Laos itu menghasilkan kayu jati dan cendana. Nah, Laos juga memiliki pertambangan yang banyak menghasilkan sumber daya alam, diantaranya ada gipsum, timah, seng, batu bara, dan biji besi. Selain itu, negara Laos juga menghasilkan tangkapan ikan yang berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Nah, yang perlu kalian ketahui, negara Laos ini adalah negara yang memberikan pasokan listrik gratis kepada masyarakatnya. Hebat ya. Nah, pasokan listrik ini berasal dari pendaman danau terbesar di Luang Prabang. Ya, kalau kalian lihat di gambar, itu adalah gambar dari Danau Luang Prabang yang menghasilkan listrik atau pasokan listrik terbesar sehingga bisa memberikan pasokan listrik gratis kepada masyarakat Laos. Selain itu, Laos juga memiliki destinasi wisata yang memberikan pemasukan perekonomian
kepada negara Laos itu sendiri. Ya, salah satunya adalah patung Buddha Pathat Luang. Ya, ini adalah salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal. Ya, patung Buddha Pathat Luang ini adalah patung Buddha yang terbuat dari batu dan logam mulia. Ya, sehingga banyak wisatawan yang sangat ingin mengunjungi tempat wisata ini. Ya, itulah sedikit gambaran atau penjelasan tentang potensi sumber daya alam yang terdapat di negara Laos. Ya, alhamdulillah anak-anak, untuk penjelasan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penyampaian dan penjelasan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian pelajari lebih lanjut lagi. Ya, nah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lagi 5 negara di Asia Tenggara yang memiliki potensi-potensi sumber daya alam. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.